احنا قاعدين نقول بالمرصاد اليوم الاول والثاني واليوم الثالث، وباذن الله ان الله لا يضيع اجر الصابرين، ان اجر باذن الله ان مقتدى حتشفع علينا شروق المؤمنين باذن الله. بسم الله بسم الله الله اكبر، الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. Economic issues cannot be separated from geopolitical affairs and geopolitical issues. We have discussed the role of conflict in the present international landscape. Indonesia supports the global south, and we also urge all countries of the G20 to address the issue of conflict. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Masyarakat Palestina melakukan perlawanan hingga mengeroyok warga Israel. Penyerangan itu terjadi saat dua warga Israel nekat pergi ke kota Palestina di tepi barat. Pengeroyokan itu berujung dua warga Israel yang sekarat. Dikutip dari The Times of Israel, dua warga Zionis melakukan perjalanan ke Deir Balut di tepi barat utara. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti tujuan dua warga Israel itu bertolak ke kota Palestina. Berbagai laporan menunjukkan bahwa dua orang itu merupakan sepasang kekasih yang berasal dari Ramle. Ada pula yang melaporkan keduanya memasuki kota Palestina secara tidak sengaja. Namun saat tiba di tengah kota, keduanya langsung dikeroyok oleh warga sekitar. Kondisi itu membuat kedua korban pengeroyokan terluka parah. Media berbahasa Ibrani melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF langsung mengevakuasi korban. Meski dalam keadaan terluka parah, namun keduanya masih sadarkan diri. Sementara militer IDF masih bungkam terkait insiden pengeroyokan tersebut. Tel Aviv mengalami gelap gulita selesai diserang 100 roket Hizbullah pada Senin 18 November silam. Serangan Hizbullah memicu kebakaran di berbagai wilayah hingga memutus aliran listrik. Tak hanya itu, dua warga Israel dilaporkan tewas dan puluhan luka-luka. Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah mencegat sebuah roket yang ditujukan ke Tel Aviv. Namun, Kepala Polisi Tel Aviv, Haim Sargerov, membantah klaim militer IDF atas pencegatan tersebut. Ia justru membenarkan roket berat menghantam Tel Aviv. Bagian mesin roket tersebut yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada sebuah bangunan. Serangan itu menyulut tiang listrik dan memicu kebakaran. Akibatnya, pemadaman listrik dilakukan hingga hanya terlihat api yang terbakar membara di tengah kegelapan. Media Israel melaporkan Hizbullah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Adapun senjata yang digunakan adalah rudal Fateh 110. Rudal permukaan ke permukaan ini yang dikenal karena kekuatan destruktifnya yang signifikan. Fateh 110 dirancang untuk menyerang sasaran penting dengan akurasi yang tepat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.